Gubernur Helmi Hasan siapkan 100 dokter spesialis untuk merawat warga Gaza bila ditempatkan di Bengkulu. Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya dipindahkan KPK penahanannya ke Rutan Bengkulu. Mencicipi kuliner unik mie 1 meter yang disajikan benar-benar dengan panjang 1 meter. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Bengkulu saudara. Warga Kecamatan Enggano berunjuk rasa di depan kantor Pelindo Bengkulu, meminta agar Pelindo serius dalam menangani pendangkalan alur pelabuhan. Akibat pendangkalan membuat kapal penyeberangan tak bisa berlayar sehingga Pulau Enggano terisolir. Unjuk rasa dilakukan warga Pulau Enggano sebagai bentuk protes karena lambannya pengerukan alur pelabuhan Pulau Bae oleh pihak Pelindo. Akibat pendangkalan alur tersebut, warga yang berada di pulau terluar Indonesia itu kini terisolir. Pasalnya, kapal yang mengangkut logistik dan penumpang tidak bisa beroperasi akibat dangkalnya alur pelabuhan. Menurut warga, logistik di Pulau Enggano kian menipis. Selain itu, hasil pertanian warga juga tidak bisa dibawa keluar daerah. Supaya kapal ini yang menghubungi Enggano dan sebaliknya itu berjalan sebagaimana jadwal yang normal, jadi tidak tersendak-sendak lagi. Ini harapan kita ke depan. Yang normalnya seperti apa Pak kalau dulu? Yang normal kan setiap kapal itu baik feri maupun perintis dalam 1 minggu kan 2 kali. Sementara itu, Pelindo berjanji melakukan pengerukan alur secara maksimal agar pelabuhan dapat kembali normal. Walaupun saat ini belum ada penugasan, Pelindo sudah aksi nyata, saudara-saudara semua, dan terbukti hari ini kapal Pulau Telo yang tersekap kurang lebih 2 minggu hari ini sudah keluar alur. Dan besok kami support juga untuk pengadaan kapalnya, kapal transitnya untuk saudara-saudaraku yang belum lebaran ke Pulau Enggano. Besok kami sediakan kapal. Pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bae Bengkulu sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi semakin parah dan menyebabkan kapal besar tidak bisa masuk dan keluar dari kawasan pelabuhan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan sebanyak 100 dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Yunus Bengkulu siap melayani warga Gaza bila dirawat di Bengkulu. Hal ini mendukung niatan Presiden Prabowo yang ingin membawa warga Gaza ke Indonesia dalam misi kemanusiaan yang bersifat sementara. Hal itu disampaikan Gubernur Helmi Hasan mendukung misi kemanusiaan Presiden Prabowo yang ingin membawa 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia. Sebanyak 100 dokter spesialis di RSUD Muhammad Yunus Bengkulu siap melayani kebutuhan kesehatan warga Gaza. Bila Bengkulu ditunjuk Presiden menjadi daerah yang menangani dan merawat warga Gaza di Bengkulu. Menurut Helmi, jumlah tenaga medis dan fasilitas di RSUD Muhammad Yunus Bengkulu cukup melayani kesehatan warga Gaza dan tetap melayani masyarakat Bengkulu. Bahkan bila dirasa kurang, rumah dinas gubernur siap dijadikan tempat tinggal bagi warga Gaza di Bengkulu. Itu luas, rumah dinas wali kota juga luas, rumah pribadi kita juga banyak. Dan sebagian warga Provinsi Bengkulu ini orang baik insya Allah. Dia senang di rumah-rumah mereka yang ada kelebihan kamar bisa dipakai untuk tamu-tamu kita nanti kalau jadi dari Palestina. Setelah mengecek RS ini Pak Gub, bagaimana kesiapan daya tampung dan tenaga medisnya? Apa sanggup untuk menampung 1.000? Sangat banyak. Spesialis kita berapa orang? Ada lebih kurang 100 orang. 100 orang spesialis kita. Termasuk spesialis banyak udah.
Jadi tenaga medis kita insya Allah siap ya. Sebelumnya Helmi Hasan telah lebih dulu menyatakan bahwa Provinsi Bengkulu siap menjadi tempat tinggal 1.000 warga Gaza. Pernyataan itu disampaikan berespon niatan Presiden Prabowo yang ingin membawa 1.000 warga Gaza untuk dirawat di Indonesia dan bersifat sementara. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai harga emas yang terus naik di pasar global, membuat tren cicilan emas kini banyak diminati. Tetaplah di Kompas Bengkulu. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melimpahkan penahanan mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya ke Rutan Kelas 2B Bengkulu. Selain Rohidin, KPK turut melimpahkan penahanan 2 tersangka lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan beberapa waktu lalu. Dengan pengawalan ketat, mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya Senin sore tiba di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bengkulu. Rohidin yang mengenakan rompi tahanan KPK dan tangan terborgol, tak memberikan komentar apapun yang ditanyai awak media yang sudah menunggu kedatangannya. Menurut pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang terlibat dalam proses pemindahan Rohidin, mantan Gubernur Bengkulu itu akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bengkulu. Selain Rohidin, terdapat 2 tersangka lain yang dibawa dan ditahan di Lapas Bengkulu. Keduanya yakni mantan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan Rohidin Efriansyah alias Anca. Di penempatannya, baik ya saya sampaikan penempatannya untuk Pak RH ada di Malbor sini, untuk yang 2 lagi ada di Bentiring. Di lapas Bang? Di lapas ya. Kenapa bisa Pak? Kenapa Pak? Nanti yang menjelaskan dari KPK ya. Kita cuma bantu fasilitasi kendaraan tanahnya aja. Seperti yang diketahui, mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya dan 2 tersangka lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 23 November 2024 lalu. Rohidin terjaring OTT dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Rutan Kelas 2B Malabro Bengkulu memastikan tidak ada perlakuan khusus untuk mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya selama masa penahanannya di Rutan Bengkulu. Rohidin ditempatkan di sel tahanan bersama tahanan lain hingga 30 hari ke depan. Setibanya di Rutan Kelas 2B Malabro Bengkulu, mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya langsung ditempatkan di sel tahanan bersama dengan tahanan lainnya. Pihak Rutan Malabro memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Rohidin, termasuk menempatkan dirinya di sel tahanan khusus. Menurut pihak Rutan, meski Rohidin merupakan mantan Gubernur Bengkulu, namun statusnya saat ini adalah tahanan, sehingga haknya diberikan sama dengan tahanan lain. Rohidin akan ditahan di Rutan Malabro Bengkulu selama 30 hari dan akan menjalani masa perkenalan lingkungan, sembari menunggu proses persidangan. Penempatan khusus tidak ada Bang, semuanya sama Bang. Apabila masuk ke rumah tahanan itu semuanya sama untuk pelayanannya. Proses awal gimana ini Bang? Sama pengenalan lingkungan dulu ya? Ya, yang jelas beliau akan masuk mapenaling dulu. Harapan paginya menunya sama dengan tahanan lain? Sama lah Bang. Sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Artinya tidak ada perlakuan khusus Bang untuk Rohidin ini? Tidak ada Bang, kan statusnya sama, tahanan. Berapa lama Bang di sini? Kalau sesuai dengan aturan yang ada, paling lama itu adalah 30 hari, paling lama. Sementara itu, 2 tersangka lain atas kasus gratifikasi dan pemerasan yang merupakan mantan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan mantan ajudan Gubernur Bengkulu ditempatkan di Lapas Kelas 2A Bengkulu, terpisah dengan Rohidin Mersya. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tren cicilan emas di Bengkulu mengalami peningkatan seiring dengan terus naiknya harga emas di pasar global saat ini. Sejak Januari hingga April 2025,
Pegadaian Bengkulu mencatat transaksi cicilan emas mencapai 14,7 miliar rupiah. Kenaikan cukup signifikan terjadi pasca Lebaran Idul Fitri, di mana Pegadaian Cabang Bengkulu mencatat peningkatan transaksi cicilan emas mencapai 2,7 miliar rupiah. Sementara terhitung per Januari hingga April 2025, transaksi cicilan emas di Bengkulu sudah mencapai 14,7 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 lalu. Tren meningkatnya transaksi cicilan emas ini terjadi seiring dengan terus naiknya harga emas di pasar global yang membuat warga ingin berinvestasi emas. Aktivitas setelah pasca Lebaran di Pegadaian Bengkulu ini mengalami peningkatan, terutama peningkatan masyarakat melakukan transaksi gadai dan juga ada peningkatan cicilan emas. Sekarang ini lagi tren juga ya, animo masyarakat sangat tinggi sekali untuk berinvestasi emas, terutama dengan skema cicilan emas. Dan yang kedua juga, Pegadaian juga sekarang sudah menjadi Bullion Service, yaitu bank emas pertama kali di Indonesia, sehingga masyarakat juga sudah mengenal. Diketahui harga logam mulia saat ini terus mengalami peningkatan, seperti emas antam per 12 April 2025 senilai 1,85 juta rupiah per gram. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Mencicipi kuliner unik mie 1 meter yang disajikan benar-benar dengan panjang 1 meter. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Rumah Dinas Gubernur Bengkulu menjadi wisata keluarga di akhir pekan. Banyaknya hewan rusa serta rindangnya pepohon besar banyak menarik minat warga, khususnya anak-anak, untuk memberi makan hewan tersebut secara lebih dekat. Jika biasanya untuk melihat hewan rusa harus ke kebun binatang, warga di Kota Bengkulu tak perlu jauh-jauh untuk melihat sekaligus memberi makan rusa. Di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu yang terletak di Kecamatan Teluk Segara, banyak rusa hidup bebas dan jinak. Rusa-rusa ini sudah lama berada di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu dan menarik minat warga untuk berkunjung. Hal inilah yang membuat lokasi ini kerap dipilih untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Banyaknya rusa-rusa jinak dimanfaatkan pengunjung untuk memberi makan dan bersuah foto. Anak-anak tadi keliling melihat rusanya bagus, pengen memberi makan, jadi kita mampir di sini. Ada tujuan mungkin Bang terhadap anak-anak, memberikan edukasi mungkin? Iya, sekaligus memberikan edukasi, pengenalan terhadap binatang-binatang, terus memberikan makanan ke binatang, menyayangi makhluk ciptaan Allah SWT. Pengunjung tak perlu repot membawa makanan rusa dari rumah. Di lokasi ini banyak pedagang yang menyediakan makanan rusa seperti sayur dan buah yang tentunya aman dikonsumsi rusa-rusa jinak ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Di Kota Bengkulu terdapat satu kuliner unik yang cukup menarik, yakni mie 1 meter. Sekilas makanan ini terlihat seperti mie pada umumnya. Namun sajian mie ini benar-benar dimasak dengan ukuran sepanjang 1 meter yang dipadukan dengan bumbu pilihan. Kuliner satu ini sekilas tak berbeda dari olahan mie pada umumnya. Namun bumbu hingga tekstur mie yang besar serta panjangnya yang mencapai 1 meter menjadi pembeda dari olahan mie lainnya. Selain disajikan dengan panjang benar-benar 1 meter, mie ini juga diracik bersama bumbu kari oriental, sehingga menawarkan sensasi mie berbeda dari yang lain. Ide membuat sajian kuliner unik ini diakui pemilik terinspirasi dari banyaknya usaha mie serupa di Bengkulu. Dari situlah ia lantas memilih sajian mie yang berbeda dengan menawarkan mie sepanjang 1 meter.
Lihat mie Aceh itu banyak pelanggannya kan Bang, jadi kami buatlah mie 1 meter ini sebagai mie khasnya Bengkulu. Karena kan kalau mie Aceh kan udah ada kan mie Aceh, orang Aceh mie Aceh, orang Medan juga ada mie Medan kan, gitu. Jadi kami buat mie 1 meter ini jadi mie khasnya Bengkulu. Kalau untuk bedanya Bang, jelas mie-nya Bang, satu mie-nya ya Bang, mie-nya tuh panjang 1 meter untuk yang kita, dan bumbunya Bang, kita pakai bumbu kari Bang. Iya. Ada racikan rahasia sendiri atau gimana Bang? Pastinya ada sih Bang, itu rahasia dapur ya Bang. Ada sih Bang. Olahan mie unik ini banyak diminati warga yang penasaran dengan rasa dan panjang mie yang mencapai 1 meter. Selain itu, harga yang ramah di kantong turut jadi alasan warga mencicipi kuliner unik ini. Kalau aku sih tahu dari teman kemarin, tahu dari direkomendasiin ada makanan baru di Pasar Baru Kota ya ini. Jadi katanya ada mie 1 meter, katanya enak di sini. Jadi aku datang ke sini sama teman-teman mau nyobain. Kita nyobain yang mie apa tadi Mbak? Mie goreng original. Untuk rasanya gimana Mbak? Rasanya enak. Enak. Emang suka makan mie ya Mbak ya? Iya. Sebenarnya taunya itu dari sosial media. Terus ternyata pas datang ke sini dan mesen kan, terus rasanya tuh enak. Terus rekomen deh kalau misalnya teman-teman yang lain juga mau datang ke sini. Oh ini kita pesan tadi yang goreng ya? Iya yang goreng. Terus tadi juga ada yang best sellernya katanya yang kuah gitu. Tadi udah dipesan juga. Kedai mie unik yang berada di pasar tertua di Bengkulu, yakni Pasar Baru Kota, turut menambah suasana hangat bagi penikmat kuliner. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Berawal dari niatan untuk melestarikan budaya batik khas Bengkulu, seorang warga kota Bengkulu justru sukses jadi perajin batik Basure. Menurutnya, menjadi perajin batik terasa nyaman, sekaligus dapat menuangkan ide kreasi ke sebuah kain hingga menjadi nilai jual yang berharga tinggi. Ialah Doni Rosmandani, warga Jalan Nangka, Kota Bengkulu ini merupakan salah satu perajin batik Basure asal Kota Bengkulu. Bermula dari sang ibu yang memang perajin batik, Doni mulai menekuni dunia perbatikan sejak tahun 1989. Sempat terhenti karena pendidikan, ia kembali menekuni pembuatan batik pada tahun 2000-an. Hingga tepatnya di tahun 2017, ia mulai merintis sendiri usahanya tersebut. Salah satu alasan terbesar Doni menyukai batik dikarenakan ingin melestarikan budaya Bengkulu, batik Basure. Menurutnya dari batik inilah seseorang bisa dikenal oleh orang banyak. Batik hasil karya perajin satu ini bisa terbilang berbeda dari motif batik lainnya, karena hanya dibuat khusus dan tidak diperbanyak. Tak hanya menggunakan cara tradisional, Doni juga membuat batik cetak untuk bahan dasar baju hingga kain. Salah satu alasan besar saya melestarikan budaya Bengkulu. Yang keduanya saya mata pencahariannya di sini dan memang nyaman di batik ini gitu. Kita bisa berkreasi apapun untuk mengembangkan minat gitu kan. Kalau bakat mungkin saya kurang sebetulnya kan, minat membatik ya. Jadi di membatik inilah bisa dikenal orang banyak. Saat ini penjualan batik Basure dari Doni sendiri sudah menembus pasar nasional. Harga jual batik pun bervariasi mulai dari 250 hingga 1 juta rupiah, tergantung motif kerumitan batik itu sendiri. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Khairani Andita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.